Halo Bun. Saat berada di dalam kandungan, janin mendapatkan nutrisi dan oksigen melalui aliran darah yang dialirkan ke plasenta. Nah, janin dan plasenta sendiri dihubungkan oleh suatu jaringan ikat yang dikenal sebagai tali pusar. Karena bentuknya yang memanjang, maka ada kemungkinan janin di dalam kandungan bisa terlilit oleh tali pusarnya sendiri. Meskipun kondisi ini tidak semuanya membahayakan, namun kondisi ini perlu dipantau karena beresiko menghambat pasokan nutrisi dan oksigen ke janin, serta membuat pergerakan janin menjadi lebih terbatas. Untuk mengetahui hal tersebut, Bunda perlu melakukan kontrol kehamilan dan melakukan pemeriksaan USG secara berkala. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa hal yang bisa menyebabkan janin terlilit tali pusarnya sendiri. Yuk kita bahas, Bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Pergerakan janin. Salah satu hal yang bisa menyebabkan bayi terlilit tali pusarnya sendiri adalah saat janin terlalu aktif bergerak. Pergerakan yang dilakukan janin semakin lama akan semakin sering dan kuat seiring bertambahnya usia kehamilan. Hal itu menyebabkan janin beresiko terlilit tali pusarnya sendiri. Oleh karena itu, Bunda perlu mewaspadai jika gerakan janin berkurang secara tiba-tiba padahal sebelumnya sangat aktif, sebab kondisi itu bisa saja menjadi pertanda janin terlilit oleh tali pusarnya sendiri. Segera periksakan ke dokter untuk mencari tahu mengenai penyebabnya. 2. Lapisan jeli yang kurang memadai. Perlu Bunda ketahui jika tali pusar dilindungi oleh suatu jeli yang disebut Wharton's jelly. Jeli tersebut berfungsi menjaga tali pusar agar tetap elastis sehingga janin tidak gampang terlilit oleh tali pusar meskipun ia bergerak aktif. Nah, saat tali pusar tidak memiliki lapisan jeli yang memadai, maka hal inilah yang kemudian menyebabkan janin di dalam kandungan beresiko lebih besar terlilit tali pusar. Sayangnya, kondisi ini cukup sulit diidentifikasi. Oleh sebab itu, penting bagi Bunda untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. 3. Tali pusar terlalu panjang. Hal lainnya yang bisa membuat resiko janin terlilit tali pusar lebih besar adalah saat ibu hamil mempunyai bentuk tali pusar yang lebih panjang daripada umumnya. Normalnya tali pusar memiliki panjang sekitar 50 hingga 60 cm. Namun ada beberapa ibu hamil yang memiliki struktur tali pusar yang lebih panjang hingga memiliki panjang sekitar 80 cm. Nah, kondisi-kondisi tak terduga seperti inilah yang kemudian membuat janin lebih beresiko terlilit tali pusarnya sendiri. 4. Mengandung janin kembar. Ibu hamil yang mengandung janin kembar umumnya juga lebih beresiko menyebabkan janin terlilit tali pusar, sebab kehamilan kembar membuat tali pusar di dalam kandungan ada lebih dari satu. Kondisi tersebut tentu membuat resiko tali pusar menjadi kusut atau terlilit tubuh janin menjadi semakin besar. Oleh sebab itu, Bunda yang dianugerahi kehamilan kembar dianjurkan untuk lebih sering dan ketat dalam melakukan kontrol atau pemeriksaan kehamilan. Sebab kehamilan kembar termasuk salah satu kondisi kehamilan yang memiliki resiko lebih tinggi. Nah, itu dia Bun beberapa hal yang bisa membuat janin terlilit tali pusarnya sendiri. Kondisi ini tidak selalu membahayakan dan tergantung dari jenis lilitan yang dialami oleh janin. Oleh sebab itu, pantaulah kondisi janin secara berkala dengan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bun. Sekian.